Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Para pemirsa, kali ini kita akan membahas mengenai niat sholat ya. Di sini saya akan bacakan kitab Fathul Qorib yang menerangkan tentang kaifiyah niat sholat yang benar ya. Jadi terkadang kita itu melakukan sesuatu itu niatnya yang kurang tepat. Nah nanti kalau ini masalah sholat kok niatnya enggak pas ya, enggak tepat, enggak sah, otomatis sholatnya pun tidak sah. Makanya niat ini juga penting, karena innamal a'malu bin niat. Semua amal ibadah itu harus disertai dengan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi arkanis sholati. Wa arkanus sholati, ini yang matanya dulu. Wa arkanus sholati utawi pira-pira rukune sholat sama niatu asyara iku 18 ruknan apane rukune. Jadi rukun sholat itu ada 18. An-niatu rupane niat. Yang pertama niat. Kalau di sini tidak dijelaskan ya. An-niatu utawi niat an-niatu rupane niat wal qiyamu ma'al qudrati. Jadi kalau di matanya tidak dijelaskan caranya niat. Yang dalamnya ini yang Fathul Qorib, keterangannya niat mana ya? An-niatu rupane niat wa iya utawi an-niatu qasdu syai'i iku nejo sesuatu. Jadi maksudnya niat itu adalah menyengaja sesuatu, suatu perbuatan ya. Di sini karena bab sholat ya mengenai sholat. Muktarinan kang dibarengake bifi'li kelawan penggaweane sesuatu ya syai'. Jadi niat itu adalah menyengaja sesuatu yang dibarengkan, yang bahasa Indonesia apa? Pokoknya dibarengno karo melakukan pekerjaan itu. Jadi misalkan wudu, niat yo pas wudu itu, jadi pas membasuh wajah. Nah kalau niat sebelum wudu kok sudah niat, itu namanya bukan niat ya, tidak termasuk niat, karena niat adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Ini dibaca muktaronan juga bisa ya, muktaronan bisa, muktarinan juga bisa, terserah. Jadi menyengaja sesuatu yang dibarengkan pada pekerjaan itu. Makanya pas sholat juga sama. Sholat niku niatnya ya pas melakukan sholat, bukan sebelumnya. Jadi pas takbiratul ihram ya. Jadi Allahu Akbar itu dalam hati melakukan niat. Secara lisan mengatakan Allahu Akbar, tapi secara hati, di dalam hati itu mengucapkan niat ya. Nah terus yang sebelumnya itu yang dilafalkan sholli fardhul maghribi atau yang lain itu
Nah ini itu cuma untuk memancing hati kita supaya nanti pas takbiratul ihram itu mudah mengucapkan niat gitu ya. Nah ini wa mahaluha utawi panggonane niat al-qalba iku ing dalem ati. Jadi niat itu tempatnya di hati, bukan di mulut, bukan diucapkan ya. Tempatnya niat itu di dalam hati. Fa in kanat as-sholatu fardhon. Fa in kanat mongko lamun ana as-sholatu apa salat fardhon iku salat fardu. Wajaba mongko wajib niatul fardiyati apa niat fardu. Nah ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi ini batas minimal niat ya. Ini yang dibahas ini batas minimal niat itu fa in kanat as-sholatu fardhon. Jika sholatnya itu fardu maka wajib niat fardu ya. Usolli fardhol maghribi, usolli fardhol isai. Nah seperti itu. Usolli fardhos subhi, ada kata-kata fardu ya kalau diucapkan ya. Ini yang pertama. Yang kedua wa qasdul fi'liha, lan nyengojo melakukan sholat tadi ya, sholat fardiyah tadi, sholat fardu tadi. Jadi usolli ya, kata-kata usolli kalau di dalam hati ya, ini usolli itu maksudnya ya qasdu fi'liha. Jadi apa yang dikerjakan adalah sholat. Usolli, sholat sapa ingsun. Bukan zakat, bukan sedekah, bukan puasa, bukan yang lain, tapi sholat, usolli. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga wa ta'yinuha, lan jelasake niat min subhin saking subuh au dhuhrin utawa dhuhur masalan ing dalam umpamane. Jadi takyin yang ketiga, takyinuha, takyin menjelaskan niatnya tadi, termasuk ini sholat subuh, apa sholat duhur, apa sholat maghrib. Nah itu wajib diucapkan dalam hati tadi. Nah ini sudah ya, ini sudah selesai. Jadi dalam niat sholat itu yang penting 3 hal tadi jangan sampai lewat ya, jangan sampai ditinggal. Kalau ditinggal salah satunya maka sholatnya tidak sah. Kalau sholat duhur misalkan ya, sholat duhur kok tidak ada kata-kata duhur, maka sholatnya tidak sah. Karena kalau kita sholat duhur tanpa ada kata-kata duhur kan mirip-mirip sama sholat isya 4 rakaat kan, sama-sama 4, sama-sama seperti sholat asar. Jadi wajib untuk ditakyin. Terus tadi yang niat fardu ini juga sama, biar ada pembeda antara sholat fardu dan sholat sunnah gitu. Terus qasdu fi'liha tadi menyengaja melakukan sholat tadi, biar ada bedanya ini sholat apa olahraga atau yang lain kan. Kalau tidak ditakyin kan nggak jelas tadi gitu ya. Jadi yang penting 3. Untuk yang selebihnya misalkan salasa rakaatin, arba rakaatin, mustaqbilal qiblati, adaan, nah itu cuma tambahan saja ya. Misalkan tidak diucapkan itu tetap sholatnya sah ya, tetap sholatnya sah. Makanya kalau menurut saya pilih aman ya, biar niatnya itu gak sulit. Kalau kita melafalkan panjang kan sulit,
Sholli fardhul maghribi salasa rakaat mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala. Nah itu kan panjang, sulit. Nah makanya untuk pilih aman ya kita ambil tadi yang minimal tadi 3. Jadi sholli fardhul maghribi lillahi ta'ala itu sudah sah ya. Makanya kalau terkadang ada orang yang kalau pagi itu bangunnya nggak bisa cepat-cepat, misalnya bangunnya itu jam 7 misalkan, atau jam 6 ya nggak apa-apa ya. Orang tidur kan hilang akalnya, jadi nggak bisa kita terus harus bangun jam 5 jam 4 ya. Inginnya seperti itu, bangunnya jam 5 jam 4 ya, sebelum subuh seperti itu. Tapi kan kadang kita bangunnya itu sampai kesiangan. Nah ini untuk misalkan jam 6 kan gak jelas ya, ini matahari sudah keluar atau belum. Kalau udah keluar kan otomatis waktu subuh udah selesai. Kalau mataharinya belum keluar kan itu waktu ada. Kalau matahari sudah keluar itu waktu qadha. Makanya kalau misalkan udah jam 6 kok matahari sudah keluar, kita niat sholli fardhu subhi rakaataini mustaqbil qiblati adaan. Nah ada kata-kata adaan ini mana bermasalah, nanti malah otomatis sholat kita tidak sah ya, tidak sah karena kita niatnya ada tapi ternyata matahari sudah keluar. Nah ini daripada resiko seperti itu ya, kalau menurut saya lebih baik ya kayak tadi usolli fardhu subhi lillahi ta'ala. Nah itu sudah selesai, mudah. Agama itu mudah ya, tapi tidak boleh dipermudah ya. Ini tidak mempermudah, tapi memang ini aturannya seperti itu ya. Saya lanjutkan lagi. Ini yang sholat fardu. Au kanat to ono asuratu apa sholat naflan niku sholat sunnah zata waktin kang duweni wektu karoti batin kaya sholat rawatib ya. Jadi sholat sing duwe wektu kayak sholat rawatib atau sholat duha ya, atau sholat yang lain. Nah itu harus dijelaskan. Ini sholat rawatib, sholat qobliyah subuh qobliyah subuh atau qobliyah zuhur atau qobliyah asar, itu dijelaskan. Audata sababin utawa kang duweni sebab ka istisqa, sholat istisqa dijelaskan. Sholli sunatal istisqa. Nah sholli sunatan li khusufil qamari. Nah seperti itu, jadi harus jelas ya. Wajaba mengko wajib qasdu fi'liya apa nejo nglakoni salat wau. Wa ta'yinuhu lan jelasno lan niatan nafliyah ya. Jadi kalau sholat sunnah tadi wajib dijelaskan. Kalau yang punya data waktin itu kayak sholat rawatib dijelaskan sholat rawatib qobliyah apa. Terus ya yang sholat yang punya data sababin itu ini termasuk sholat istisqa apa sholat gerhana bulan atau gerhana matahari, itu harus dijelaskan. Wajibah qasdu fi'liya wa ta'yinan, jelasno iki wajib. Wajibah qasdu fi'liya iki jelas usolli itu harus ada wajibah qasdu fi'liya, terus wa ta'yinu dan jelaskan tadi.
La niatun nafliyah. Jadi niat nafliyah, niat sholat sunnah itu tidak dijelaskan, tidak apa-apa. Cari usolli al istisqa, ya. Saya sholat istisqa. Nah, itu sudah cukup. Usolli sholat sapa ingsun al istisqa ing sholat jaluk udan, ya. Usolli qobliyatal duhri. Nah, seperti itu sudah cukup, ya. Yes. Itu ilmu mengenai niat, ya. Jadi ini memang sepele ya, tapi ini sangat penting karena ya pengalaman saya sendiri mengenai niat itu dulu, ya. Saya waktu belum mondok itu sekitar umur 15, ya, maksimal 15 itu niatnya masih keliru, ya. Jadi sing tak anggap niat itu ya usolli, pas diucapkan itu, oh ternyata setelah mondok, oh ternyata niat itu qasdus syai' muktaronan bifili, ya, menyengaja sesuatu yang dibarengkan pas sholatnya tadi, ya. Seperti itu. Jadi niat itu gua mahaluha kan fil qalbi, mahal panggonane jero ati, bukan di lisan. Seperti itu, ya. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.